Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita masih akan melanjutkan materi dari pertemuan kedua, yaitu tentang limit dan kekontinuan dengan menggunakan Maple. Jika pada bagian satu kita sudah melihat bagaimana menghitung limit fungsi dengan menggunakan Maple, pada video kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang kekontinuan. Bagaimana cara kita mengecek kekontinuan fungsi dengan menggunakan Maple. Selamat menyaksikan. Sebelum kita menggunakan Maple, ada baiknya kita memahami kembali apa yang dimaksud dengan kekontinuan pada sebuah fungsi. Perhatikan keenam grafik fungsi berikut ini yang saya ambil dari bukunya Thomas and Finney tahun 1998. Terdapat fungsi A, B, C, D, E, dan F yang memiliki kekontinuan yang berbeda di titik X sama dengan 0. Jika kita perhatikan pada gambar pertama di titik 0, grafik fungsinya mulus ya, jadi tidak ada bolong, tidak ada lompatan. Kita katakan grafik fungsi yang ini seperti ini merupakan grafik dari fungsi yang kontinu di titik 0. Hal yang berbeda terjadi pada grafik fungsi pada poin B. Pada poin B, pada saat X sama dengan 0, sekilas terlihat mulus, tapi ternyata pada saat X sama dengan 0, fungsinya bolong ya, jadi grafik fungsinya tidak memiliki nilai pada saat X sama dengan 0. Nah, pada grafik fungsi seperti ini, kita katakan bahwa fungsinya tidak kontinu tentu saja ya, pada saat X-nya sama dengan 0. Hal yang sama terjadi pada grafik fungsi di poin C. Kembali lagi sekilas terlihat mulus, tapi ternyata pada saat X sama dengan 0, titiknya nilai fungsinya lompat ya. Jadi grafik fungsinya tidak mulus, terdapat bolong di nilai yang mungkin seharusnya berlanjut, tapi nilai fungsinya malah diberikan di bagian atasnya, loncat ke bagian atas ya. Jadi ini juga fungsi yang tidak kontinu di titik X sama dengan 0. Pada poin D jelas sekali ini bukan merupakan fungsi yang kontinu. Kenapa? Karena pada saat kurang dari 0, nilai fungsinya berada di 0, tapi pada saat 0, nilai fungsinya berubah ke 1. Di sini ada gap yang cukup besar pada saat perpindahan untuk X-nya kurang dari 0 dan X-nya 0 dan lebih besar daripada 0. Jelas ini bukan merupakan fungsi yang tak kontinu juga ya. Kemudian pada poin E, di sini sepertinya tidak akan kontinu juga. Kenapa? Karena jika kita lihat, ini merupakan fungsi dengan bentuk 1/x². Pada saat X sama dengan 0, 1/x² tak terdefinisi. Dan semakin nilai X yang mendekati ke 0, nilai fungsinya akan semakin membesar menuju ke tak hingga. Maka ini juga bukan merupakan fungsi yang kontinu. Dan bentuk fungsi yang terakhir, kita lihat ini ada grafik dari fungsi sinus 1/x. Nah, jika dilihat memang grafik fungsi ini memang mulus ya, tidak ada bolong, tidak ada nilai tak hingga. Tapi yang jadi masalah adalah semakin kita buat X yang mendekati ke 0, perubahan naik turunnya ini semakin cepat sampai pada akhirnya jika kita semakin mendekat ke 0, kita tidak akan tahu lagi akan berada di mana berakhirnya. Apakah berakhir di 1, berakhir di -1, berakhir di 0, dan lain-lain. Nah, akibatnya, meskipun fungsi sinus itu sendiri merupakan fungsi dengan kurva yang sangat mulus ya, tapi jika kita ubah sedikit, ini menjadi grafik dari fungsi sinus 1/x, ini merupakan fungsi yang tidak kontinu di titik 0. Oke, di antara dengan melihat 6 gambar ini, bagaimana sebetulnya definisi dari fungsi yang kontinu?
kita akan lihat. Nah, definisi dari kekontinuan adalah jika kita punya suatu fungsi real yang terdefinisi pada sebuah selang, nah fungsi ini akan dikatakan kontinu pada sebuah titik di dalam selang. Definisinya, jika untuk setiap epsilon positif terdapat sebuah delta positif, sehingga pada saat jarak X dan C-nya kurang dari delta, tapi tidak pernah X sama dengan C, akan menyebabkan jarak antara Fx dan Fc-nya kurang dari epsilon. Jika kita ingat kembali definisi dari limit fungsi, ini mirip ya, mirip sekali. Jadi kita katakan limit Fx sama dengan L pada saat X-nya mendekati C, ini jika terdapat delta untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga pada saat X dan C-nya memiliki jarak kurang dari delta, hal ini akan menyebabkan jarak antara Fx dengan L akan kurang dari epsilon. Nah, perbedaannya hanya pada nilai limitnya ternyata ya. Jadi, jika menghitung keberadaan limit, kita tidak harus memberikan hasil bahwa nilai limit itu sama dengan nilai fungsinya. Tapi jika kita ingin memeriksa kekontinuan fungsi, berarti di sini yang kita perlukan adalah nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsi pada titik yang sama. Ya, dengan kata lain, fx-nya ini akan kontinu di titik C jika dan hanya jika limit x mendekati C dari fx sama dengan fc. Berarti dalam hal ini akan ada 3 syarat yang perlu kita periksa ya. Pertama, apakah nilai limitnya ada? Apakah nilai fungsinya terdefinisi pada titik tersebut? Dan syarat ketiga adalah apakah nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Ini kekontinuan pada satu titik. Bagaimana jika kita ingin memeriksa kekontinuan pada suatu himpunan atau suatu selang? Suatu fungsi f dikatakan kontinu pada sebuah domain A jika f-nya kontinu di semua titik C di dalam A. Jadi jika kita ingin memeriksa kekontinuan pada suatu himpunan atau pada suatu selang, kita harus memastikan bahwa nilai x, semua nilai x di dalam selang tersebut kontinu fungsinya ya. Selain itu, kita juga punya definisi kekontinuan yang hanya pada satu sisi. Hal ini dipergunakan untuk memeriksa kekontinuan pada selang tertutup atau selang setengah buka ya. Jadi misalnya selang tertutup yang dimaksud adalah 0 sampai 2. Nah, berarti kan di sini 0 dan 2-nya ikut masuk ke dalam selang atau selang setengah buka seperti ini atau seperti ini. Jadi hanya salah satu titik ujungnya saja yang masuk ke dalam selang. Nah, untuk memeriksa kekontinuan pada selang tutup atau selang setengah buka, kita memerlukan kekontinuan pada satu sisi. Nah, suatu fungsi f kontinu pada titik ujung kiri x sama dengan a pada selang A sampai B, jika limit kanan dari fx-nya di titik x sama di titik A ini sama dengan FA. Jadi pada titik ujung kiri kita periksa apakah dia kontinu dari sebelah kanan. Kita periksa apakah nilai limit kanannya sama dengan nilai fungsi. Sebaliknya, suatu fungsi f dikatakan kontinu di titik ujung kanan selang AB, yaitu X sama dengan B dari domainnya jika nilai limit kiri dari FB-nya, dari Fx-nya sama dengan FB. Ya. Jadi pada titik sebelah kiri kita periksa kontinu kanannya, pada titik sebelah kanan kita periksa kontinu kirinya. Dan ini kita katakan jika memang fungsi f kontinu seperti ini, kita katakan f-nya kontinu kiri, dan jika kontinu dari sebelah terbalik saya, jika memenuhi bentuk ini, kita katakan f-nya kontinu kanan,
Dan jika memenuhi bentuk ini, maka kita katakan fungsi f-nya kontinu kiri di titik A dan B. Nah, fungsi f kontinu kanan pada suatu titik x sama dengan c jika limit kanan dari fx sama dengan fc dan f-nya dikatakan kontinu kiri pada suatu titik x sama dengan c jika limit kiri fx sama dengan fc. Nah, jika kita punya selang AB dan f-nya dikatakan kontinu di sini, ini kalau f kontinu untuk setiap x di dalam AB. Kemudian f dikatakan kontinu pada selang setengah buka AB, seperti ini. Kalau f-nya kontinu untuk setiap x di dalam AB, dan f-nya juga kontinu di kontinu kiri pada saat x sama dengan b. Sebaliknya ya, jika kontinunya, jika selang setengah tutupnya seperti ini, setengah buka, berarti ini jika f kontinu untuk setiap x di dalam AB dan kontinu kanan. Di X sama dengan A. Jika selang tutup keduanya, maka tinggal kita gabungkan saja ya syarat kedua dan syarat ketiga. Jadi kontinu di dalam titik interior AB, kemudian kontinu kiri di X sama dengan B, dan kontinu kanan di X sama dengan A. Nah, kemudian kita juga punya teorema kekontinuan. Jadi jika kita memiliki dua buah fungsi yang kontinu di titik yang sama tentunya ya, di titik X sama dengan C, maka hasil penjumlahan dan selisihnya juga sama-sama akan kontinu di titik tersebut. Perkaliannya juga akan kontinu, termasuk jika kita kalikan dengan suatu konstanta real, pembagiannya juga akan kontinu asalkan GC-nya ini ya, di nilai fungsi pembaginya di titik tersebut tidak sama dengan 0. Kemudian jika dipangkatkan juga akan kontinu. Tentunya di sini C-nya harus berada di dalam domain Fm per N. Kemudian akibatnya fungsi polinom akan selalu kontinu, fungsi rasional dan fungsi komposisi ini juga akan kontinu. Untuk fungsi rasional asalkan penyebutnya tidak 0 tentu saja ya. Kemudian untuk komposisi dia akan kontinu jika misalnya F kontinu di C dan G-nya kontinu di FC, maka kita bisa simpulkan bahwa GOF di titik C ini juga kontinu. GOF kontinu di C ya. Seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana memeriksa perkontinuan dengan Maple. Misalkan sekarang kita punya suatu fungsi piecewise ya, fungsi yang aturannya berbeda bagian demi bagian. Pada saat x-nya kurang dari 0, aturan fungsinya adalah x kuadrat. Pada saat x-nya berada di antara 0 dan 2, aturan fungsinya adalah 2x. Dan pada saat x-nya kurang dari sama dengan 2, aturannya adalah x plus 1. Tolong perhatikan bahwa di sini karena terdapat 3 aturan, kita tidak bisa menggunakan bentuk expression yang ada di sini. Kenapa? Karena di sini piecewise-nya khusus untuk 2 aturan saja ya. Jika kita ingin memasukkan lebih dari 2 aturan, kita harus menuliskannya seperti ini, piecewise dalam kurung selang awal, selang yang pertama, aturan pertama, selang yang kedua, aturan kedua, selang ketiga, aturan ketiga, dan seterusnya jika diperlukan.
Di sini saya mendefinisikan F-nya tidak sebagai ekspresi simbolik, tapi sebagai fungsi. Perhatikan bahwa di sini digunakan tanda X panah. X panah baru aturan fungsinya. Ini menyatakan F-nya sebagai fungsi. Oke, untuk melihat seperti apa ya ini bentuknya, mari kita coba plot. Hati-hati karena di sini F-nya adalah fungsi. Pada saat plot kita harus tuliskan dalam bentuk fx. Baru kita bisa mendefinisikan X-nya. Misalkan kita berikan dari min 2 sampai 4. Lalu kita tekan enter dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini aturan yang pertama, mulai dari nilai X yang kurang dari 0 mengikuti fungsi X kuadrat. Kemudian pada saat 0 sampai 2 mengikuti aturan 2X, pada saat 2 dan seterusnya mengikuti aturan X plus 1. Pertama, kita akan memeriksa kekontinuan di titik X sama dengan 0. Ya. Tentu jika kita lihat pada saat X-nya yang kurang dari 0, nih, bentuk fungsinya akan mulus-mulus saja ya, bentuknya polinom X kuadrat, jadi harusnya akan selalu kontinu. Kemudian pada saat fungsinya berada pada X di antara 0 sampai 2, ini juga akan kontinu. Kemudian pada saat fungsinya lebih dari 2, ini juga akan kontinu, bentuknya mulus-mulus saja ya, bentuknya berupa polinom aturannya. Yang jadi mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apakah pada saat X0 dan pada saat X2 fungsi ini menjadi kontinu juga atau tidak ya. Jadi kita akan coba periksa kekontinuan di X sama dengan 0. Bagaimana cara memeriksa kekontinuan? Tentu pertama kita akan periksa dulu apakah nilai fungsinya ada. Karena sekarang F-nya sudah kita deklarasikan sebagai fungsi, kita cukup ketikkan F dalam kurung 0 untuk mengeluarkan nilai fungsinya di titik 0. Lalu tekan enter, keluar hasilnya 0. Berikutnya kita akan menghitung limitnya. Mari kita gunakan tombol limit saja di sini. Kita gantikan X-nya tetap X, tekan tab untuk pindah ke titik limitnya, kita gantikan dengan 0. Ya, perhatikan bahwa di sini aturannya dari sebelah kiri dan sebelah kanan beda ya. Sebelah kiri dan kanan titik 0. Jadi kita gunakan limit kiri, kita hitung limit kiri. 0-nya kita berikan tanda pangkat negatif, lalu fx. Tekan enter. Hasilnya 0 juga. Bagaimana dengan limit kanan? X-nya tetap. Sekarang kita gunakan limit kanan, setelah 0 berikan tanda pangkat dan tambah. Lalu masukkan fx. Jangan F saja karena F-nya berupa fungsi. Ternyata semuanya hasilnya 0. Kita coba periksa apakah betul nilai limitnya. Apa yang terjadi jika kita mengeluarkan limit dua arahnya. Ya, hasilnya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa karena nilai limit fungsi F di saat X mendekati 0 adalah 0 dan sama dengan nilai fungsi F di titik 0. Jadi, F continue di titik 0. Oke. Kita akan coba periksa lagi.
Bagaimana pada saat X sama dengan 2? Kita periksa nilai F2. Ketikkan saja F dalam kurung 2, lalu tekan Enter. Nilainya adalah 3. Sekarang kita coba hitung nilai limitnya dari sebelah kiri. Kemudian, maaf, saya lupa menambahkan, kita coba hitung limit kirinya. Kita berikan tanda pangkat negatif, kemudian tekan tab untuk memasukkan fungsi fx. Tekan enter, nilainya dari sebelah kiri adalah 4. Bagaimana dengan limit kanannya? 2 pangkat tambah, tekan tab, fx, tekan enter. Wah, kita perhatikan bahwa nilai limit kiri dan nilai limit kanannya berbeda ya. Harusnya pada saat kita menghitung nilai limitnya dari kedua arah, dia tidak ada nilai limitnya. Tekan fx, so enter. Ya, di sini diberikan keterangan undefined, jadi tak terdefinisi nilai fungsi, nilai limitnya. Mari kita tambahkan kesimpulan. Ya, kita tambahkan kesimpulan bahwa karena nilai limit kiri dan limit kanan dari F di titik X sama dengan 2 berbeda, berarti nilai limit F di X sama dengan 2 tidak ada. Kesimpulannya apa ya? Jadi F tak kontinu di X sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu untuk kita memeriksa kekontinuan fungsi dengan menggunakan Maple. Tentunya kita perlu menggambarkan terlebih dahulu biasanya ya untuk bisa membayangkan di mana kira-kira fungsi akan kontinu, di mana fungsi akan tidak kontinu. Selanjutnya kita bisa memeriksa kekontinuannya dengan menghitung nilai fungsi, nilai limit, kemudian membandingkan kedua hasil yang kita dapatkan. Lebih jauh lagi, jika ingin memeriksa seperti apa langkah-langkah perhitungan limitnya, sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan tools, tutors, kemudian couple single variable, dan kita pilih limit methods ya, supaya nilai fungsinya, langkah perhitungan limit fungsinya bisa kita lihat dan dipahami tentunya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam video ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.